Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Puspita dari RPL Afirmasi B Angkatan 1 dengan NIM 254163139, Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan APE yang saya buat, APE yang saya rancang sebagai salah satu tugas mata kuliah pengembangan kognitif, kreativitas, dan bahasa anak usia dini. APE yang saya rancang saat ini adalah APE yang berasal dari bahan lospat yang mudah didapat. Di antaranya yaitu karton bekas, kertas kalender, juga tutup botol, sumpit kayu, styrofoam, dan untuk warna-warninya saya menggunakan kertas origami. Dan APE yang saya buat ini adalah saya beri nama yaitu papan warna. Untuk tampilan APE-nya seperti ini siap. Untuk cara bermainnya yaitu guru menyusun tutup botol di atas bidak ini, dan satu bidak ini terdiri dari 20 tutup botol yang berbeda. Guru meminta anak untuk memindahkan misalkan bentuk segitiga sesuai dengan warna. Untuk varian permainan yang pertama yaitu tutup botol disusun berdasarkan warna, yaitu disusun di atas bidak permainan dengan posisi horizontal maupun vertikal sesuai dengan keinginan. Nah, berarti ini sebetulnya akan saya pasang velcro ya supaya bisa merekat kuat dan bisa dibongkar pasang seperti itu. Nah, kalau misalkan bentuknya vertikal, ini berarti satu warna lurus sejajar gitu ya, berbaris. Nah, kalau misalkan vertikal nanti kita tinggal copot saja. Nah, seperti ini kalau misalkan horizontal. Kalau vertikal kita ubah seperti ini lagi. Nah, untuk varian permainan pertama yaitu tutup botol disusun berdasarkan warna, disusun di atas bidak permainan dengan posisi boleh horizontal maupun vertikal. Nah, ini kemudian sediakan satu sumpit di setiap sisi kanan setiap bidak, yaitu permainnya nanti anak-anak akan berhadap-hadapan, yang satu di sebelah kanan tepatnya di sini dan yang satunya lagi di sebelah sana. Minta anak untuk mengelompokkan bentuk misalkan segitiga. Misalkan minta anak untuk mengelompokkan benda segitiga dengan cara memindahkannya dengan cara menjepit menggunakan sumpit. Bendanya yang kemudian sesuai dengan warna. Berarti sumpitnya dipegang, anak-anak mengambil dari sisi sebelah kanannya untuk disimpan sesuai dengan warna seperti ini. Terus dan hasilnya seperti ini. Untuk permainan yang pertama. Nah, untuk varian permainan yang kedua, kita akan mengacak tutup botol ini posisinya tidak seperti ini lagi, tidak horizontal maupun tidak vertikal, tapi kita akan acak. Nanti kita akan meminta anak untuk mencocokkan warna. Jadi tutup botol ini diisi dengan benda-benda geometri tapi bentuknya bebas random. Akan posisi tutup botolnya seperti ini, kita akan meminta anak untuk mencocokkan warna. Contohnya misalkan yang merah bisa diisi dengan persegi panjang, ataupun mungkin yang merah sebelah sini bisa diisi dengan yang segitiga, tidak apa-apa, yang penting mencocok warna. Nah, seperti itu. Boleh. Ini bentuk permainan yang kedua ya. Nah, ini untuk hasil mencocok warna. Nah, untuk varian permainan yang ketiga, kita akan meminta anak untuk menyusun huruf ataupun angka supaya anak nanti mudah melihatnya ketika akan memindahkannya ke atas papan bidak seperti ini. Nanti anak akan mengambil dan menyusunnya seperti ini, lalu mencari yang B yang mana, kemudian C, begitupun selanjutnya. Nah, seperti inilah hasil akhirnya. Demikian juga untuk yang angka. Untuk yang angka juga sama, kita akan meminta anak nanti untuk menyusun angkanya, dan posisi tutup botolnya bisa seperti ini, bisa vertikal ataupun mungkin bisa horizontal warnanya, ataupun mungkin bisa diacak seperti ini, bahkan nanti bisa dibuka dari velcro-nya, dicopot satu-satu, jadi ininya polos tanpa tutup botol, boleh juga seperti itu. Nah, untuk varian permainan yang kelima yaitu menyusun benda dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, untuk varian permainan yang selanjutnya yaitu kita akan meminta anak untuk menyusun benda dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau dari yang terpendek ke yang tertinggi. Untuk warnanya boleh bebas ya, yang penting bentuknya saja bersusun. Jadi ini yang paling kecil, yang sedang, dan yang paling tinggi. Seperti itu, nanti anak akan mengikuti di baris-baris selanjutnya. Papan warna ini merupakan media pembelajaran yang mampu menstimulasi aspek perkembangan meskipun dirancang dengan fokus utama yaitu untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak usia dini seperti menjepit, memindahkan, mengelompokkan, serta menyusun benda dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau misalkan dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Juga dapat mengembangkan aspek nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial, emosional. APE papan warna ini menjadi media pembelajaran yang holistik karena memberikan pengalaman belajar mulai bermain yang aktif, bermakna, menyenangkan sesuai karakteristik perkembangan anak usia dini. Aspek agama dan moral yaitu papan warna ini dapat menumbuhkan sikap jujur,
disiplin, sabar, dan bertanggung jawab selama kegiatan berlangsung. Anak belajar mengikuti aturan permainan, menunggu giliran, menggunakan alat dengan hati-hati, serta merapikan kembali media setelah selesai bermain. Melalui pembiasaan tersebut, anak mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya itu anak mengikuti aturan yang telah disepakati, bersikap sabar ketika menunggu giliran, bertanggung jawab terhadap alat bermain, menunjukkan sikap perilaku disiplin dan tertib. Untuk psikomotoriknya yaitu anak dapat mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan, menggunakan alat dengan terampil, mengontrol gerakan jari secara tepat, menyusun dan memindahkan benda dengan presisi. Untuk kognitifnya, anak mengelompokkan benda berdasarkan warna dan bentuk, mengenal lambang, huruf dan angka, mengurutkan atau mencocok benda sesuai kriteria, terus memecahkan masalah sederhana saat bermain. Aspek bahasa, selama kegiatan berlangsung, anak berkomunikasi dengan guru maupun teman, mendengarkan instruksi, menyebutkan nama warna, bentuk geometri, huruf, dan angka, serta menjelaskan hasil pekerjaannya. Aktivitas tersebut memperkaya kosakata dan meningkatkan kemampuan memahami serta mengungkapkan bahasa secara lisan, yaitu memahami instruksi sederhana hingga kompleks, menyebutkan nama warna, bentuk, huruf, dan angka, menjawab pertanyaan guru, mengkomunikasikan hasil kegiatan. Penjelasan apa yang saya rancang, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.